Oke, ini adalah video singkat yang saya buat untuk teman-teman yang bingung penempatan SL dan TP ya, atau cara entry yang baik dan benar. Di sini saya menggunakan rasio risk reward 1:2. Jadi apa sih artinya rasio 1:2 gini ya teman-teman. Jadi satu ini adalah risiko saya, dua ini adalah take profit saya. Jadi kalau saya mau entry, saya pasang SL misalkan satu, berarti satu dikali dua, TP-nya adalah $2 ya. Kemudian kalau semisal teman-teman pasang di sini misalkan SL-nya 2, berarti TP-nya berapa? 4 ya. 2 kali 2, 4 ya. Begitu seterusnya. Pokoknya rasio 1:2 ini teman-teman wajib terapin dimanapun teman-teman trading, apapun marketnya, teman-teman pakai ini aja. Modal minim pun bisa, yang penting analisanya baik dan benar ya teman-teman ya, bukan yang asal-asalan. Oke. Nah, kemudian teman-teman ya, eh, mungkin hari ini agak sedikit susah ya. Kenapa? Karena kita di grup VVIP tadi di pagi teman-teman ya, ada kena SL beberapa kali, tapi syukurnya sampai malam tadi ya, malam hari ini itu kita udah eh, profit ya. Kalau saya bilang sih profit, tapi saya nggak tahu teman-teman yang lain ya, karena banyak juga yang udah nge-share hasil profitnya mereka, dan loss-nya pun juga sudah tercover jauh teman-teman ya. Saya juga nggak tahu apakah ada teman-teman yang masih loss, kalau misalkan masih loss besok kita cari. Tapi kalau misalkan memang semua sudah profit atau BIP, ya kita syukuri trade kita hari ini ya. Tapi untuk hari ini saya belum ada terima apa namanya histori teman-teman yang loss ya. Memang kita pagi ada loss, tapi sudah terrecovery sampai malam tadi, sampai malam akhir tadi. Mudah-mudahan semuanya sudah terrecovery plus profit ya hari ini. Tapi profitnya itu saya nggak tahu, kurang lebih berbeda-beda ya, karena mungkin ada yang dia ngambil semua di max di TP2 atau TP3 atau TP1 dia udah SL plus dan lain sebagainya. Yang saya tahu tadi itu rata-rata udah di atas apa namanya, di atas BE atau break even ya. Jadi udah semua rata-rata posisi profit hari ini. Dan syukurnya penutupan trade tadi kita tembus sampai di TP3 lebih ya. Nah, sekarang saya akan ngebahas tentang rasio risk reward-nya. Tadi kan teman-teman tuh ada yang nanyain ya, Bang, gimana sih caranya biar bisa dapet TP1, TP2, dan TP3? Jadi di sini saya mau kasih tahu teman-teman ya, untuk bisa mendapatkan ketiga TP ini, teman-teman itu entry 3 kali. Ya, dalam satu kali sinyal teman-teman tuh entry 3 kali. Misal di sini kan sell. Ya. Jadi teman-teman tuh kan sell satu entryan 0,01, SL misalkan 20 pip ya. Kalau di VVIP SL tuh 20 pip maksimal ya. Ingat, tidak lebih, kurang bisa, lebih jangan. Ya, 20 pip teman-teman ya. Ini misalkan trade pertama TP 20 pip ya, 0,01 ini udah kena kan TP-nya. Nah, yang kedua eh, kita dalam satu kali sinyal itu entry-nya 3 kali teman-teman. Jadi di sini kan sell, 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 sell gitu 3 kali ya. SL-nya tetap di 20 pip, kemudian TP-nya kita jadiin yang ini 40 pip ya. Kemudian yang lagi satu di sini juga tetap ya entry-nya sama karena tiga kali klik ya, SL-nya 20 pip ya. SL-nya 20 pip, kemudian TP-nya di sini 60 pip ya. Hanya bisa sampai tembus TP3. Nah, begitulah caranya teman-teman ya. Tapi di sini ingat teman-teman, kalau misalkan kita mau entry seperti ini, ingat risikonya di sini tetap ya, kalau misalkan 2 berarti 2 kali 3 itu adalah 6 ya. Kemudian ini adalah resikonya ya, resikonya adalah 6. Kemudian profitnya kalau semua kena berapa? Di sini 2 tambah tambah di sini 4, 6 ya. Di sini tambah yang TP3 6, berarti total profitnya adalah 12 ya. Ini adalah profit. Misal gini ya. Saya jelekin aja tulisannya ya karena susah pakai mouse. Nah, resikonya ada 6, profitnya ada 12. Berarti apa namanya? Rasio yang saya gunakan berapa? 1:2.
ya kan masih sama teman-teman. Nah, itulah caranya gimana bisa TP1 sampai TP2. Nah, semisal kalau misalkan TP1 atau TP2 aja yang ke hit, berarti kita lossnya berapa? Nah, anggap aja TP1 sampai TP2 kena ya. Berarti total profit kita berapa? TP1 kan 2, TP2-nya 4, berarti kita profitnya 6. Sedangkan ada satu entrian yang kita taruh di misalkan udah sampai TP2, TP3 kan kita pasang SL plus atau BE ya. Kalau berarti kalau misalkan udah kena BE berarti profitnya cuma 6 doang. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak pasang BE, ya nggak pasang BE, teman-teman tetap pasang SL di sini, berarti dikurangi aja 2 karena kan kita rasio resikonya adalah 2, ya 20 pip ya, jadi $2 itu teman-teman ya. Berarti profitnya cuma ya seperti itu caranya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau ambil sampai TP3 itu maksimal adalah 0,01 ini dikali 3 kali entrian ya. Itu caranya teman-teman ya. Nah, kemudian Bang modal saya minim nih, gimana ya caranya saya nggak berani open posisi 3 kali. Ya udah, kalau teman-teman nggak berani, cukup ambil satu kali entrian aja, ambil di TP1 atau TP2 ya. Kalau misalkan TP1 udah kena, ya teman-teman nggak mau ambil, ya teman-teman pasang di harga entrian awal aja. Tapi rata-rata tuh kena terus teman-teman ya. Kalau teman-teman pasang di harga entry setelah TP1 ya, biasanya dia balik dulu ke harga entry baru turun lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman mau apa namanya bertahan, istilahnya teman-teman nggak mau ambil TP1, ketika sampai di TP2 teman-teman pasang SL plus di TP1 seperti itu. Itu aja caranya ya. Kalau misalkan TP2 udah kena, ya kan lebih dia turun sampai sini candlenya, teman-teman pasang SL plus di TP2, biarkan market sampai ke TP3 seperti itu ya. Jadi caranya seperti itu. Itu simpelnya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang ribet ya. Jadi semuanya bisa dapetin TP1, TP2 sampai TP3 seperti itu. Itu caranya yang benar ya. Bukan entry teman-teman ya. Kalau biasanya kebanyakan orang entry itu dia misalkan sell di sini ya. Sell 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 gitu ya di sini ya. Nah, pada saat dia naik dia nge-sell lagi di sini gitu loh teman-teman ya. Sedangkan kita nggak pernah ada trade ya yang mengharuskan atau yang menginformasikan kita harus sell lagi di sini selama masih ada entryan yang aktif. Ya, itu kita nggak pernah ada teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sell di sini ya saya bilang selalu ke teman-teman tuh kalau SL-nya nggak kena, selama SL nggak kena atau TP nggak kena, saya nggak akan pindahin area SL dan TP-nya. Ya, begitu pula sebaliknya, jangan digeser-geser kalau udah mau profit ya. Biarkan market yang mengkat sendiri profitnya seperti itu. Ya, nah apalagi ya tadi ya yang ditanyainnya. SL, TP udah ya. Itu bedanya teman-teman. Nah, kalau teman-teman apa namanya? Teman-teman bisa cobain aja apa namanya? eh, Kalau misalkan teman-teman ikut di mana namanya? Trade global ya. Itu satu kali entry ya. SL dan TP itu tidak berubah ya. Kalaupun ada konfirmasi SL-nya yang digeser sedikit lebih mundur karena ada beberapa konfirmasi yang mungkin akan membawa market masuk ke harga itu. Tapi rata-rata sejauh ini ya teman-teman ya, SL-nya ini SL-nya ini belum eh, tadi ada teman-teman ya, tadi ada SL itu di atas dari 30 pip ya. Karena apa? Karena kita udah entry di atas ya. Yang terakhir itu harga yang di atas ini itu jarang ada yang sentuh ya. Makanya dia market bisa balik lagi kemudian bisa menyentuh TP-nya. Ada memang tapi itu baru sekali ya, baru hari ini ya teman-teman. Karena sedikit agak agresif marketnya di hari Senin ya. Makanya saya udah nggak bisa apa namanya, nggak bisa melakukan entry lagi untuk meminta teman-teman untuk entry di atas. Jadi kita entry-nya tadi itu di bawah ya kalau nggak salah. Di bagian sini TP di sini. Semua udah dan TP. Nah, sekarang apa namanya? Kita mau bahas apa lagi ya? Tadi SLTP udah, rasio reward udah, ya itu udah apa namanya? Udah inilah ya, apa namanya?
udah cut lah ya, udah cutting ya. Ya walaupun di sini bisa turun sampai 2377 ya, syukuri aja berapapun rezeki yang didapat hari ini karena kita udah masuk ke TP3, kemudian di sini udah jauh banget turunnya ya, dan di sini nyampe ke harga di sini. Di sini juga tadi siang di live ya teman-teman ya, di live saya udah kasih informasi ke teman-teman semua. Kalau misalkan di sini saya ada harga entrian ya. Kemudian di sini saya kasih target 1, target 2. Di sini saya ada entrian sell ya. Barang-barang tadi sell di sini dan hasilnya target semua. Kemudian di sini kalau kita tarik ke sini ya, memang di sini kalau kita hold dia akan kena SL di sini. Melainkan market setelah di sini dia langsung turun ke bawah dan mencapai target TP2. TP2-nya berapa nih kalau dari sini? 120 pip. Tapi saya nggak bahas tentang TP-nya, saya bodo amat sama TP-nya. Yang penting adalah konsisten profitnya dan SL-nya. SL saya himbau buat teman-teman tuh jangan pernah lebih dari 20 pip ya. Gini, kalau saya kasih informasi gini teman-teman, SL misalkan saya kasih cuma 20 pip per trade-nya. Kalau yang lain bisa 50 sampai 40 pip per trade-nya ya. Walaupun ini lebih sering kena SL, misalkan SL 3 kali lah teman-teman ya, 3 kali kena SL, ini baru 60 pip ya. Tapi kalau ini kena SL 3 kali teman-teman ya, ini udah berapa? 150 pip ya. Kemudian TP-nya ini berapa? Biasanya kalau yang naruh SL di segini itu TP-nya cuma 20 pip, 30 pip ya. Lebih gede SL-nya ketimbang TP-nya, itu udah trading nggak sehat ya. Kenapa? Karena risikonya dia besarin, profitnya dia kecilin. Nggak ada trading seperti itu ya. Yang ada risikonya dikecilin, profitnya yang digedein seperti itu ya. Jadi cuman itu aja sih sebenarnya pembahasan dari video ini. Kemudian buat teman-teman yang lain ya, ini menyesal aku tutup sebenarnya tadi antriannya, tapi ya mau gimana teman-teman ya, kita udah sampai TP3 di sini dan ya berapa nih kurang lebih kita entry dari 23 berapa tadi ya. Oke, 130 pip nggak usah dihitung lah teman-teman ya, kita profitnya udah cukup tadi. Dan ya sekarang eh kita udah nggak ada bahasan lagi teman-teman ya, besok kita lanjut lagi live-nya di apa namanya di YouTube dengan di grup VIP seperti biasa. Kalau yang di YouTube teman-teman perhatikan aja areanya, nanti saya kasih tanda kalau ada waktu di jam-jam istirahat sama seperti hari ini ya. Hari ini tuh seperti apa? Nah seperti ini areanya ya. Jadi kalau misalkan ada waktu saya akan kasih area-area seperti ini. Kalau teman-teman yang ada di grup VIP ya, teman-teman silahkan pantau aja grupnya. Kemudian yang menjadi notice di sini adalah buat teman-teman yang bergabung di grup VVIP, jangan disia-siakan slotnya karena apa? Ya, kursi yang ada di grup VVIP 2 itu terbatas. Kalau teman-teman tidak aktif, mohon maaf kalian akan dikeluarkan secara permanen dari grup tersebut dan tidak bisa join. Jadi teman-teman hanya punya slot di grup global ya. Jadi kursi teman-teman pindah ke global, yang ngantri di VVIP 2 akan masuk digantikan lagi ya teman-teman ya. Dan itu tidak lebih ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang memang tidak aktif, maka akan digantikan slotnya dan diinformasikan di grup global bahwa ada slot tersedia masih berapa seperti itu ya. Dan slot kita untuk minggu ini itu tersisa lagi 4 kursi teman-teman ya, 4 kursi aja. Selebihnya saya nggak ada apa namanya, buka lagi. Kita maksimal 4 kursi untuk grup VVIP. Jadi buat teman-teman yang mau join silahkan chat admin, kemudian ikuti apa namanya arahannya. Kalau memang sudah eh, ikuti, nanti confirm lagi ke admin ya. Itu aja sebenarnya. Oke, jadi hari ini cukup sekian. Kita istirahat, besok kita lanjut lagi. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.